Shalom saudara-saudara, sebelum mengakhiri aktivitas malam ini, mari bersama kita renungkan firman Tuhan. Kita mau belajar memahami makna kata berbesar hati. Mungkin tanpa kita sadari seolah kita sudah mengerti artinya, padahal kita tidak benar-benar paham pengertian yang terkandung di dalamnya, sampai kita mempraktekkan kalimat itu dalam hidup kita setiap hari. Yohanes Pembaptis adalah contoh nyata seorang yang memiliki kebesaran hati. Dia tidak mencari hormat bagi dirinya sendiri, melainkan mengarahkan orang-orang untuk memandang Yesus sebagai Mesias, anak domba Allah yang menanggung dosa dunia. Dia juga yang berkata bahwa Yesus harus semakin besar dan ia semakin kecil. Di dalam Yohanes 1 ayat 29, ketika dia berkata, "Lihatlah itu, anak domba Allah yang menanggung dosa dunia." Dan Yohanes 3 ayat 30, dia harus semakin besar dan aku harus semakin kecil. Dan kelahiran Yohanes Pembaptis pun dikatakan, dia adalah orang yang membuka jalan bagi Tuhan Sang Juru Selamat itu. Dia yang berseru-seru di padang gurun, menyerukan pertobatan. Tapi dia tidak merasa berjasa bahwa orang-orang bertobat karena dia. Awal mula yang melakukan pembaptisan adalah dia. Tapi dia tidak gembar-gembor kepada setiap orang, "Akulah pelopor baptisan air. Akulah yang mengampuni dosamu lalu engkau kubaptiskan." Tidak ada. Yohanes tidak pernah melakukan hal itu. Yohanes Pembaptis hanya melakukan apa yang menjadi bagiannya, tanpa menuntut pengakuan dan penghargaan atau pujian dari orang-orang yang sudah dibaptisnya, yang sudah diberitakan tentang Mesias, penebus dosa manusia. Marilah kita memahami arti kebesaran hati ini dengan mulai mempraktekannya dalam hidup kita. Lakukanlah segala sesuatu dengan memaksimalkan potensi yang Tuhan berikan dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam studi, dalam pelayanan, dalam apapun yang kau lakukan. Maksimalkan potensi yang sudah Tuhan berikan tanpa harus menuntut sebuah pengakuan, tanpa harus merasa kita harus tenar, populer, menjadi besar dan dielu-elukan orang. Fokuslah pada bagian kita untuk melakukan kehendak-Nya. Dan tujuan kita melakukan kehendak Tuhan, memaksimalkan potensi yang ada di dalam hidup kita. Bukanlah penghargaan di dunia ini. Tetapi percayalah untuk setiap yang kau lakukan bagi Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Bahkan upah yang menanti kita bukan hanya ketika kita hidup di bumi ini. Ada upah yang menanti kita dalam kekekalan. Jadi, mari kita mulai praktekkan kebesaran hati dalam hidup kita setiap hari. Tidak perlu menuntut pengakuan manusia. Selama Tuhan mengenal kita, itulah yang kita perlukan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.